Oke, terima kasih. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang perdebatan yang diadakan pada tanggal 20 yang orang-orang yang dalam. Ada Pak Yulitius Sareva dan ada Pak Dama Laia. Dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas sebagian ayat-ayat yang mereka kutip. Dan terlebih dahulu saya memberitahukan bahwa dalam video ini saya tidak menyerang seseorang, saya tidak menyerang satu dengan yang lain, saya tidak memilih ini. Pada dasarnya saya memang mau memberitahukan bahwa ayat-ayat ini apakah mengajarkan kebenaran atau tidak. Dan pertemuan pertama kali ini saya akan membahas ayat yang dikutip oleh Pak Yulitius, dan pertemuan kedua nantinya saya akan membahas ayat-ayat yang dikutip oleh Pak Dama Laia. Saya akan memberikan beberapa dasar Alkitabiah sebelum kita memahami sejarah dan juga makna daripada baptisan ini. Di dalam Markus pasal 7 ayat 4, di situ dikatakan bahwa dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Kata membersihkan di sana dia menggunakan baptizomatai. Baptizontai. Nah, di sini kita melihat bahwa baptisan itu bukan satu-satunya cara melakukannya di Islam, tetapi juga arti baptizo itu bisa diartikan sebagai membersihkan. Dan juga banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan. Nah, juga kata baptizo. Jadi kata baptizo itu bisa diterjemahkan membersihkan dan juga bisa diterjemahkan mencuci. Jadi bukan satu-satunya arti atau terjemahan daripada baptizo itu adalah selam, apalagi yang namanya celup. Kalau celup itu tidak sama dengan selam, karena celup itu tidak semuanya masuk ke dalam air. Kalau itu namanya celup. Celup itu bisa setengah masuk, bisa juga hampir masuk semua, tapi yang penting maknanya tidak semua masuk. Itu terjemahan yang aneh-aneh. Oke. Inilah konsekuensi baptizo ketika selalu diterjemahkan dengan ditenggelamkan. Saya akan memberikan terjemahan dan menggantikan kata membersihkan tadi dengan ditenggelamkan, sama kata mencuci cawan dengan ditenggelamkan, sesuai yang orang sering lakukan, bahwa baptizo itu harus maknanya, harus terjemahannya ditenggelamkan di dalam Alkitab. Tapi saya membuktikan malam hari ini sama kalian bahwa ketika kita memberikan makna atau menerjemahkan baptizo itu selalu selam, maka kita akan Markus 7:4 ini dalam terjemahan seperti itu. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu ditenggelamkan. Jadi agak aneh kan? Atau diselam dirinya. Jadi parah kalau diterjemahkan seperti itu, baptizo selalu diterjemahkan selam. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal ditenggelamkan atau diselam cawan. Nah, inilah hal-hal yang perlu dipahami ketika kita belajar tentang Alkitab. Jangan asal bunyi atau asal ngomong saja, asal keluar dari mulut, tapi tidak ada kajian-kajian Alkitab. Kita pahami dulu di dalam Alkitabnya, cari dulu kata-kata baptizo itu tentang apa, apakah harus selam, apakah baptisan atau baptizo itu selalu diterjemahkan selam? Tidak. Kita lihat di sini. Yang kedua, di dalam Lukas pasal 11 ayat 38. Di sana mengatakan orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangan, sama yang dengan tadi juga menggunakan mencuci tangan atau baptizo itu
bisa juga diterjemahkan mencuci tangan. Tidak harus celup, dan celup itu juga tidak cocok dengan yang dimaknai dan diselaraskan dengan kata selam. Oke. Nah, jadi di dalam Matius juga kita akan melihat di situ dia menggunakan kata embalmos atau mencelupkan. Nah, ini yang dikatakan tadi, mencelupkan. Bisa juga diterjemahkan mencelupkan. Bukan hanya diselam atau ditenggelamkan. Oke ya. Nah, saya akan terjemahkan Matius 26 ayat 23 itu seperti ini. Dia nanti kalau kita memaksakan terjemahannya ditenggelamkan, ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku ditenggelamkan atau diselam tangannya. Jadi yang diselam semuanya tangannya di bawah, baru dia memasukkan tangan di pinggang ini. Nah, jadi agak aneh itu. Agak aneh. Oke, silakan. Untuk itu, sebelum kita masuk pada ayat-ayat, karena tema mereka pada saat itu adalah tentang baptisan, terlebih dahulu saya akan memberikan pengertian apa itu baptisan. Ketika Tuhan Yesus di dunia, dia memberikan ordinasi, ada dua. Salah satunya adalah baptisan, dan yang satunya adalah perjamuan Tuhan. Namun Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah baptisan dipercik? Apakah baptisan diselam? Dan menurut perdebatan pada saat itu memang sama-sama kuat, ada percik dan ada selam. Namun pengajaran Pak Yulitius ini dia menerima dua-duanya. Saya tidak mengatakan Pak Yulitius menolak baptisan selam. Saya juga tidak mengatakan dia menolak baptisan percik, tetapi dia menerima dua-duanya. Nah, karena baptisan ini adalah ordinasi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya dan bahkan kepada kita sampai sekarang ini. Nah, kita harus tahu dulu apa itu fungsi baptisan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 37, di situ ada orang Ethiopia yang memberi dirinya dibaptis. Kita lihat bahwa di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 37, ayat kunci di situ, kata kunci di situ, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jadi, jika percaya barulah dibaptis. Oke? Bapak Ibu yang saya kasih sama Tuhan Yesus Kristus, sedangkan baptisan sendiri memiliki lambang. Ketika diselam ke dalam air, itu melambangkan kematian Yesus Kristus. Dan ketika dibangkitkan, ia bangkit dari air, melambangkan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada saat ini kita akan membahas ayat yang dikutip oleh Pak Yulitius. Ayat pertama yang dia kutip adalah dari Markus pasal 7 ayatnya yang keempat. Markus pasal 7 ayat yang keempat, biar saya bacakan. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, pegang dan kendi, dan berkakas tembaga. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Pak Yulitius berargumen di sini adalah sebuah kekuatan untuk mendukung argumennya. Namun apakah benar? Kita harus tahu dulu yang kita bahas adalah baptisan. Kita bisa baca dari satu pasal ini, pasal 7 ini, sampai ayat 23, ini tidak membicarakan tentang baptisan. Ini tidak membicarakan tentang baptisan. Saya tidak menyangkal kata bahasa Yunani yang diberikan oleh Pak Yulitius. Memang Alkitab menyatakan seperti itu, diselam. Tetapi apa yang diselam di situ? Dan konteksnya apa? Dan dalam ayat pertama ini, saya katakan bahwa Pak Yulitius gagal melihat konteks. Kecuali kalau konteksnya ini tetap baptisan, ini bisa diterapkan kata baptisu. Tetapi ini bukan konteks tentang membahas baptis atau para rasul sedang membaptis seseorang. Tidak. Tetapi ini konteksnya perintah Allah dan adat istiadat Yahudi.
tentang mencuci tangan. Karena Tuhan itu mengajarkan anak-anaknya, mengajarkan orang Yahudi supaya mencuci tangan, supaya apa? Supaya kebersihan mereka. Dan banyak sekali tentang moral di sini, tentang keseharian. Inilah yang dibahas di sini. Yang dibahas ini bukanlah tentang baptisan, namun saya ambil kesimpulan untuk Bapak Ibu ketahui bahwa ayat ini sedang tidak membahas baptisan. Kita bahas ayat yang kedua. Dia ambil dari Lukas pasal 11 ayat 38. Saudara, agak aneh juga ya. Orang untuk membenarkan pendapatnya selalu bahkan menolak semua pun tulisan-tulisan baptizo di dalam Alkitab itu. Mereka berusaha untuk memutarbalikkan. Itu yang susahnya orang kalau hanya membenarkan diri sendiri dan bahkan nggak memahami bagaimana cara memahami makna kata di dalam setiap bahasa itu. Oke. Tapi tidak apa-apa. Dan juga tadi dia mengatakan baptisan ulang di Kisah Para Rasul itu ngawur juga itu menurut saya itu. Karena beliau ini kayaknya dia nggak mau diskusi, tapi dia sukanya berdebat. Nah, saya akan meladeni dia berdebat, dan itu pernyataan-pernyataan itu ngawur semua itu. Di sana baptisan ulang itu bukan baptisan dilakukan seperti dibaptis air lagi, tetapi yang dikatakan oleh Paulus di sana itu adalah itu baptisan oleh Roh Kudus. Nah, kalau dibaptis oleh Yohanes, ya sudah mereka lakukan, tetapi yang dia katakan oleh Paulus adalah bagaimana dengan baptisan Roh Kudus, sudah enggak, tapi mereka tidak pernah mendengarkan yang namanya Roh Kudus, makanya dia dibaptis dengan Roh Kudus orang-orang yang di sana. Jadi jangan terlalu ngawur. Nah, untuk berkata mana makna yang saya katakan, makna yang saya tunjukkan nanti dulu, ini dasar-dasar Alkitabiahnya dulu. Makanya kita presentasi itu kadang-kadang kita salah paham karena kenapa? Terlalu cepat untuk menyimpulkan pendapat orang sehingga kita nggak ngerti sama sekali. Jadi begini, saya lanjutkan di dalam juga Ibrani 9 ayat 10, karena di sana dikatakan karena semua itu di samping makanan, minuman dan berbagai macam pembasuhan. Kata pembasuhan juga di sana digunakan kata baptismoi. Nah, apa yang dibasuh? Dengan cara apa dilakukan pembasuhan? Nah, itu tadi yang namanya rantizo, percik. Itu benar itu, rantizo itu percik, saya sudah masukkan di sini. Makanya kita gali dulu Alkitabnya, baru kita bisa memberikan maknanya dan sejarahnya kita lihat. Nah, jadi pembasuhan juga atau baptizo juga itu bisa diartikan sebagai yang namanya pembasuhan. Oke. Juga di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 2 dia mengatakan, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Jadi nanti kita ada kaitannya dengan sejarah ini. Jadi di dalam Korintus itu Paulus dia memberikan kata baptizo di sana, dia baptisanto. Nah, dia menerjemahkan baptisanto. Jadi di sana kata baptizo diterjemahkan dan di dalam awan dan dalam laut, bukan dalam air. Jadi dia menyinggung bagaimana ketika di dalam perjanjian lama kata atau cara awan dan di dalam laut itu ketika Musa mengeluarkan bangsa Israel itu juga disebut sebagai baptizo. Nah, jadi kata baptis atau baptizo itu ada beberapa pengertian. Artinya yaitu bisa diterjemahkan mencuci, bisa diterjemahkan menuang, bisa diterjemahkan membasuh, bisa diterjemahkan memercik, bisa diterjemahkan mencelup, bisa diterjemahkan menyelam.
bisa diterjemahkan membersihkan. Jadi kata baptizo tidak satu-satunya, atau selam tidak satu-satunya arti apa dari kata baptizo, tetapi bisa atau salah satu dari beberapa arti dari baptizo itu sendiri. Jadi tidak perlu kita mempertahankan itu, karena Alkitab mengatakan jangan sampai menolak bahwa itu bukan kata Alkitab, itu yang bukan untuk Yesus, dan itu bukan tulisan-tulisan, itu namanya parah itu. Parah itu menolak Alkitab hanya gara-gara tidak sesuai dengan doktrinnya. Itu yang namanya salah paham, itu salah teologi itu. Tidak perlu berteologi kalau nggak jelas kan gitu. Oke. Di dalam Matius 3 ayat 11, aku mengutip jadi ini, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ia pakai metanoia, itu kata tanda pertobatan. Baptisan itu adalah tanda pertobatan. Oke. Jadi pengertian dari baptisan adalah suatu tanda yang menunjukkan seseorang mengalami perubahan baik dalam pikirannya dan maupun dalam moralnya untuk mengabdikan diri memuliakan Allah. Itu pengertian baptisan. Sedangkan maknanya tadi di dalam itu saya akan terjemahkan dari tanda pertobatan itu. Saya sudah melihat. Ya, silakan, Pak. Waktunya habis. Lukas 11 ayat 38 dengan bunyi seperti ini. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Bapak Ibu, ini kita harus tahu bahwa ini mencuci tangan ini bukan pembaptisan. Ini tidak membahas tentang pembaptisan. Walaupun kalau kita lihat dalam bahasa Yunani, ya Bapak itu kasih dalam bahasa Yunani, memang ada, dia ambil akar kata dari baptizo. Dia cuma ambil akar kata, tapi dia tidak pakai kata baptizo. Islam, pembaptisan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak. Tetapi dia cuma ambil akar kata, dan yang Islam adalah tangan. Dan konteksnya lagi ini saya katakan bahwa ini bukan mengajarkan tentang baptisan. Kita lihat aja dari judulnya. Ini tentang Yesus mengancam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jadi begini. Ini adalah salah satu yang diajarkan Allah di Perjanjian Lama. Perlu kita ketahui bahwa hukum Taurat itu bukan cuma 10. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama bisa ratusan begitu. Dan disimpulkan tinggal 10. Nah, karena ini termasuk dalam hukum-hukum dalam Yahudi, mereka tidak tahu bahwa hukum itu telah digenapi. Hukum yang mereka lakukan itu dari Perjanjian Lama telah digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri. Penyembelihan domba. Buat apa penyembelihan domba di Perjanjian Lama? Yaitu sebuah janji bahwa kita percaya kepada juru selamat yang akan datang. Kalau kita percaya juru selamat yang akan datang, hendaknya kita menyembelih domba, kita percaya kepada juru, sambil mengaku dosa, Tuhan hapus dosa kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan simbol-simbol dari Perjanjian Lama, baik hukum Taurat, domba yang disembelih di Perjanjian Lama, telah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Yesus Kristus berkata, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Penggenapan tersebut. Yohanes 1 ayat 29. Ia menghapus dosa seisi dunia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan bahwa ayat yang dikutip oleh Pak Yulitius ini sedang tidak membahas baptisan. Dan Pak Yulitius mengaitkan dengan baptisan yang dia bahas pada saat itu. Jadi konteksnya ini Tuhan mengancam orang-orang Yahudi, bukan sedang membaptis orang. Oke, kita akan lanjut pada
ayatnya yang Matius pasal 26 ayat 23. Matius pasal 26 ayatnya yang ke-23. Oke. Ia berbunyi di sini bahwa ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang berbicara di sini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kenapa ia mengatakan hal demikian? Ini ceritanya kepada murid-muridnya. Kita bisa lihat konteksnya dari ayat 21, biar saya bacakan kepada Bapak Ibu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepada aku, "Ya Tuhan." Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mencelupkan di sini kata Pak Yulitus berkata bahwa itu dia menafsirkan secara ekstrim sekali. Kenapa? Kenapa dia tafsirkan secara ekstrim? Karena dia tidak melihat konteks. Ini bisa diterjemahkan tenggelam. Dia bilang di sini, dia ganti kata-kata yang sebenarnya. Cara ditafsirkan secara ekstrim begini. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku menenggelamkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Menenggelamkan. Maka dia katakan, karena menenggelamkan, maka bisa juga dikatakan dalam baptisan. Tidak, Bapak Ibu yang saya kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Ini sedang tidak membahas tentang baptisan, sekali lagi saya katakan. Tapi ini membahas Yesus Kristus telah dijual oleh Yudas. Dan Yesus Kristus berkata, orang yang menjual saya itu, di saat murid-muridnya berkata kepada, itu siapakah itu? Itu bukan saya, mereka, murid-muridnya para ribut. Tapi Tuhan Yesus berkata, dia yang akan mencelupkan tangannya bersama-sama dengan aku di pinggan ini. Ini yang dimaksudkan Tuhan Yesus Kristus, konteksnya adalah ini. Konteksnya bukan membaptis. Sekali lagi saya katakan bahwa walaupun dia ambil dari akar kata bapto. Oh Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi di ayat ini lagi saya katakan ini tidak berkaitan dengan baptisan. Tetapi ini Tuhan Yesus mencelupkan tangannya ke dalam pinggan. Membuktikan bahwa kepada murid-muridnya, orang itu yang akan menjual saya, dia bersama-sama dengan saya di sini. Ternyata muridnya sendiri, Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di ayat selanjutnya di dalam Ibrani pasal 9 ayat 10. Ibrani pasal 9 ayat 10. Ia berbunyi di sini, karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani, hanya berlaku sampai tiba waktunya pembaharuan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Pak Yulius seorang penafsir yang baik, seharusnya di ayat ini dia mengetahui kata yang hilang, yang ditambahkan, kata yang ditambahkan oleh LAI. Kalau dia adalah seorang penafsir yang melihat dari sudut bahasa asli dan juga dari sudut setidaknya KJV, dan dia bandingkan, sebenarnya dia mendapatkan ada kata yang ditambahkan di sini, yaitu kata pelbagai. Sebenarnya tidak ada kata pelbagai di situ. Dan demikian juga di Ibrani pasal 6 ayat 2. Di situ tidak ada kata pelbagai. Karena dengan kata pelbagai ini biasanya mereka mengatakan bahwa berarti baptisan itu bukan cuma satu aja, bukan selam, tetapi ada berbagai baptisan. Kata pelbagai, saya katakan bahwa itu nggak ada dalam bahasa aslinya. Kalau kita lihat dalam KJV pun tidak ada. Dan yang ditekankan di sini sebenarnya bukan kata pelbagai, tapi
saya katakan aja kalau dia adalah seorang penafsir yang baik, dia pasti mengetahui kata yang ditambahkan oleh LAI. Untuk itu saya akan membahas ayat yang dikutip ini 9 ayat 10. Lagi-lagi ia menafsirkan secara ekstrim, tanpa melihat konteks, tanpa melihat keseluruhan. Dia menafsirkan dengan ekstrim. Yang dikatakan di sini, karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembasuhan. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia tafsirkan seperti ini. Kata-katanya, karena semuanya itu di samping makanan, minuman ini dia ganti. Minuman ini dia ganti air pembasuhan. Pembasuhan ini dia ganti dengan kata tenggelam. Karena menurut dia secara ekstrim adalah tenggelam, ditenggelamkan dalam. Ini katanya kalau kita menafsirkan memakai baptisan selam, maka kita harus menerima konsekuensi. Seperti di ayat ini, maka ditenggelamkan. Tetapi sebenarnya kita harus melihat konteks. Apakah itu sedang dalam air yang besar, tenggelam? Bahkan kalau tenggelam pun yang tenggelamkan cuma tangan, mencuci tangan. Dan lagi-lagi sebenarnya ini tidak membahas tentang baptisan. Bapak Ibu yang saya kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita masuk di ayatnya yang ke 9 ayat 13. Sebab jika darah anak domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Nah, ini baru di sini ada kata percik. Nah, dia katakan lagi di sini bahwa ini mendukung baptisan percik. Namun apakah benar demikian? Tidak. Ini sedang membahas tentang pemercikan darah anak domba. Kita bisa lihat di ayat selanjutnya, Bapak Ibu, betapa lebihnya. Jadi darah anak domba yang di perjanjian lama itu masih dilambangkan terus. Terus di ayat 14 dia katakan, kita lihat di frase pertamanya, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri. Jadi domba yang disembelih itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Ketika Yesus Kristus telah datang, itulah aslinya juru selamat itu telah datang. Jadi domba itu tidak usah disembelih lagi ketika Yesus Kristus sudah menggenapinya. Jadi ayat kuncinya ada di ayat 14. Betapa lebihnya. Jadi dia memberikan perbandingan antara domba yang di perjanjian lama dengan penggenapannya, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus lebih dari domba itu. Oleh karena itu kita masuk dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 2. Itu ayat yang dikutip Pak Yulitius lagi ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 2. Dengan bunyi, untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Yang dipermasalahkan Pak Yulitius di sini adalah baptis pengikut Musa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini sebuah gambaran. Rasul Paulus memberikan sebuah gambaran bahwa ketika orang Mesir mengejar bangsa Israel, terus Tuhan memberikan mujizatnya kepada Musa. Untuk apa? Untuk membelah laut. Dan bangsa Israel lewat ke dalam laut itu. Itulah yang sebenarnya yang dimaksud oleh Musa. Yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Bahwa itu mereka seperti dibaptis ke dalam air. Ini kutipan dari perjanjian lama. Rasul Paulus mengutip, memberikan gambaran. Seperti dibaptis ke dalam air. Karena awan-awan dulu menutupi para orang-orang Israel ketika mereka diserang. Ketika mereka dikejar oleh bangsa Mesir. Untuk itu saya katakan ini tidak mendukung argumen Pak Yulitius Hareva. Dan satu ayat yang sangat menarik
Oh, saya setuju bahwa baptisan itu sebagai tanda pertobatan. Di ayatnya Matius pasal 3 ayat 11 itu Pak Yulitis ambil itu. Tapi saya setuju bahwa baptisan itu adalah tanda pertobatan. Pak Yulitis juga setuju dengan hal demikian. Bahwa baptisan tanda pertobatan itu terdapat di dalam Matius pasal 3 ayat 11. Dan dia katakan itu dalam makna baptisan. Oke? Sekarang kita akan masuk dalam pertanyaan Pak Yulitis. Pertanyaan Pak Yulitis terdapat dalam Matius pasal 3 ayat 16. Matius pasal 3 ayat 16 berbunyi seperti ini. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah cerita di mana Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Oleh karena itu, pertanyaan Pak Yulitis di situ, tunjukkan kepada saya bahasa Yunani yang mengatakan bahwa Yesus Kristus keluar dari air. Yesus Kristus keluar dari air. Tapi sebenarnya dalam nafsir Alkitab, jika bahasanya itu masih sederhana, bahasanya itu masih bisa dimengerti oleh anak SD, SMP, SMA, sebenarnya tidak usah pakai bahasa asli. Kalau memang itu sudah bisa dimengerti, buat apa kita lagi pakai bahasa asli? Kecuali kalau bahasa itu merupakan bahasa figuratif, bahasa yang bersifat alegoris, ya kita bisa lihat dari bahasa lain. Tetapi ini benar-benar bahwa Yesus Kristus masuk ke dalam air. Sebuah penekanan bahwa seseorang yang pernah keluar dari air itu membuktikan bahwa dia pernah masuk. Seseorang yang pernah masuk ke dalam air itu membuktikan ia pernah masuk. Tidak mungkin tiba-tiba dia keluar. Dia dari mana? Tidak. Seseorang yang pernah pergi ke suatu rumah, ada di suatu rumah dan dia keluar, itu mengindikasikan dia pernah ke rumah itu. Itulah adalah argumennya sebenarnya, secara logis, dan didukung oleh ayat tersebut. Tapi Bapak Yulitis meminta dalam bahasa Yunani, dan pada saat ini saya akan memberikan dalam bahasa Yunaninya kata keluar di situ. Dia pakai kata anebe. Dia pakai kata anebe. Coba Bapak lihat, kalau Bapak lihat video ini, apa kata anebe di situ? Diterjemahkan dalam berapa versi dia. Nah, kata anebe di situ akar kata dari anabaino, yaitu keluar. Nah, itulah ada keluar dari air. Ini mengutip keluar dari air. Jadi tanpa sebenarnya kita lihat dalam bahasa Yunani, bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia yang baik, sebenarnya kita sudah mengerti. Karena grammarnya sudah tersusun dengan rapi. Oke, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah kesimpulan saya di dalam memahami perdebatan pada saat itu. Dan video kali ini saya akan sekaligus menjawab pertanyaan yang pernah dilontarkan kepada saya ketika saya sedang berdiskusi dengan teman-teman di dalam Facebook. Mereka bertanya bahwa jika memang baptisan selam benar, kenapa kamu tidak dibaptis dalam umur 30 tahun seperti Tuhan Yesus Kristus? Kenapa? Saya jawab bahwa sebenarnya pertanyaan ini sangat bagus dan bisa dibilang tidak terlalu sulit lah. Karena kenapa? Syarat seorang dibaptis bukan karena umur. Seseorang dibaptis bukan karena umur. Dia udah umur 30 tahun, 20 tahun, 15 tahun. Bukan karena itu. Tetapi kisah para Rasul 8 ayat 37, saya tetap di situ. Menekankan di situ ayat kunci. Jika Tuhan percaya, itu adalah pertanyaan Filipus kepada tua-tua dari Ethiopia yang mau memberi dirinya dibaptis. Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Tapi kata orang itu, aku percaya
Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya katakan bahwa tidak melalui umur, tidak harus menurut umur. Pembaptisan yang Alkitabiah harus Islam, bukan dipercik seperti apalagi kalau bayi. Dan saya katakan bahwa karena syarat baptisan adalah percaya, namun apakah bayi bisa percaya? Tentu tidak bisa, karena bayi masih kecil, dia masih tidak bisa ngomong. Bapak Ibu yang saya kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam pertemuan kedepannya saya akan membahas argumen-argumen yang dikeluarkan, argumen-argumen dari Pak Damalaia. Karena waktu kita sedikit lagi, maka saya ucapkan terima kasih. Maranatha. Halo semuanya, bersama saya Marwan Laia. Sekian video pendek yang saya buat. Semoga Bapak Ibu terhibur, semoga Bapak Ibu pengenalan akan firman Tuhan semakin mendalam melalui firman ini dan semakin di dalam Tuhan, ya. Itu aja, saya ucapkan terima kasih.